Oke Bang, perihal Gio pacar Sarwenda, akhirnya kan buka suara lah diangkat bicara. Nah, mungkin menurut Abang seperti apa? Di situ kan mungkin bisa dibilang tidak ada yang mungkin mempertanyakan soal permintaan Sarwenda, tapi dia lebih ke fans lah. Terus apalagi disorot netizen menggunakan bahasa Inggris ya Bang. Mungkin Abang sendiri menilainya seperti apa sih Bang terkait hal tersebut? Ya, ya menurut aku klarifikasi itu diperlukan untuk memberikan informasi atau menjelaskan eh, situasi supaya lebih clear ya, lebih paham orang gitu. Sangat disayangkan ketika klarifikasinya itu disampaikan dalam bahasa Inggris ya gitu. Karena pasti semua orang berharap mendapatkan informasi yang lebih jelas supaya orang lebih paham. Jadi um, uh, dan aku lihat di situ belum ada ucapan permintaan maaf gitu kan. Ruben udah bilang soal peranan orang tua, peran orang tua terhadap anak kan ada satu uh, video tayangan yang uh, Ruben merasa apa ya, bukan terganggu tapi Ruben menghimbau untuk yang bersangkutan untuk mengambil peran sesuai dengan porsinya gitu ya. Jadi menurut aku um, sangat menyayangkan penjelasan dari Gio itu tidak terlihat kepada substansi gitu. Karena yang pertama orang-orang tidak melihat penjelasan yang yang jelas gitu ya. Karena yang pertama disampaikan dengan bahasa Inggris ya. Kita tahulah semua orang eh, belum tentu paham dengan apa yang disampaikan. Cuman ya kita harus hargai juga lah. Yang kedua, tidak adanya permintaan maaf kepada yang bersangkutan kepada Ruben langsung. Kan udah jelas Ruben udah mention nama Gio di situ gitu. Aku menyayangkan sih ya. Gio tuh menurut aku punya fans yang banyak. Gio juga uh, good looking, terlihat pintar ya, smart, juga sebagai pebisnis yang uh, bagus gitu ya. Yang sangat disayangkan, aku rasa dia mestinya paham dengan strategi uh, psikologi dan public speaking. Jadi apa yang orang-orang pertanyakan, orang-orang yang uh, ingin mendengar statement langsung dan penjelasan kenapa alasannya dari tuduhan-tuduhan isu-isu itu mestinya jadi lebih jelas ketika dia speak up. Tapi aku lihat sepertinya banyak yang nggak paham jadinya gitu. Sangat disayangkan aja sih kayak gitu. Dan aku berharap semoga apa ya menjadi refleksi semua lah, menjadi pembelajaran buat semua sih. Tapi kan mungkin itu suatu alasan nggak sih Bang, Ruben ini menyentil gitu kan sebagai dia Gio bisa dibilang mungkin netizen ini mengikuti seorang keputusan peran saat sebagai ayah gitu. Padahal kan dia belum siapa-siapa masih status pacaran juga gitu. Ya. Nah menurut Abang melihatnya seperti apa sih Ruben kembali lagi menyentil dia gitu. Menurut aku wajar ya Ruben sebagai seorang bapak melihat seolah-olah peranan dia sebagai ayah itu dalam tanda kutip ya diambil alih oleh Gio ya. Karena kita bisa lihat dari tayangan-tayangan yang beredar dan mestinya Gio menjawab itu, menjelaskan itu atau meminta maaf kepada Ruben karena sampaikan aja kalau dia memang tidak bermaksud, mohon maaf tidak bermaksud gitu. Karena dia refleks atau dia merasa juga sayang dengan anak-anak, tapi kalau memang ada tindakan yang di luar dari porsi kewajaran, ya misalnya mestinya dia minta maaf gitu ya. Cuman ya itu kan kembali lagi kepada Gio-nya gitu, dia punya hak untuk bersuara juga. Cuman aku menyayangkan juga sih klarifikasi yang tidak clear dan jelas informasinya sebenarnya seperti apa sih gitu. Mas, tapi itu bisa dibilang bisa disebut klarifikasi nggak sih? Karena kan klarifikasi itu seharusnya kan menjelaskan gitu, mengapa ya,
membantah tertuju gitu loh, lah iya, gitu. ada ininya gitu. Ya, ketika seorang mengklarifikasi itu kan artinya untuk meluruskan ya, isu-isu yang beredar, ingin meluruskan kesalahpahaman mungkin gitu. Jadi untuk supaya orang tidak bertanya-tanya, makanya dia statement mengeluarkan klarifikasi atau statement lah gitu ya, pernyataan. Nah, sayang sekali statementnya, pernyataannya atau apakah itu disebut klarifikasinya tidak menyentuh dari esensi permasalahan. Yang pertama kan publik udah tahu lah soal sensitivitas eh, peranan seorang bapak di situ. Yang seolah-olah jadi Ruben merasa terganggu kan. Ruben udah statement soalnya kan di sosial medianya. Jadi eh, menyayangkan sih. Mestinya komunikasinya bisa dilakukan lebih baik lagi supaya menghindari hal-hal yang lebih negatif ya. Karena kita tahu juga kan dampaknya juga ke Gio juga kan gitu. Ke bisnisnya dia, ke brand image-nya dia, reputasinya dan lain-lain. Yang mestinya momen itu, momen dia mengklarifikasi atau membuat pernyataan itu digunakan dengan sebaik mungkin. Karena kan sayang lah menurut aku dia punya potensi kok. Dia tuh punya potensi dalam industri entertainment dan bisnis sebenarnya. Fans-fansnya juga sangat loyal gitu aku lihat gitu, jadi ya menyayangkan aja sih di situ. Mas dalam unggahan itu tuh alih-alih gitu membantah apa yang mungkin dituduhkan oleh Ruben, di sini tuh kalau bisa dilihat mungkin ya, dari pernyataan dia itu ada kata-kata yang mengarah, maksudnya dia itu sebagai korban fitnah gitu, dan uh, apa segala pihak yang mungkin memfitnah dia mungkin akan diproses secara hukum gitu Mas. Jadi pernyataan ini justru arahnya ke sana gitu loh Mas. Gimana Mas? Ya kalau merasa difitnah sebaiknya dibuktikan juga gitu. Kalau merasa ada tuduhan-tuduhan yang sifatnya tidak sesuai fakta, mestinya disanggah. Itu namanya hak jawab dan hak semua orang kan, warga negara. Cuman ini kan juga tidak dikuatkan oleh bukti-bukti juga. Ketika misalnya ada tudingan isu yang negatif, mestinya direspon juga dengan data, dengan fakta, dengan statement yang bijak menurut aku ya. Dan apapun itu ketika ini udah menjadi gaduh di publik, di media sosial dan lain-lain sampai ada petisi dan lain-lain, mestinya disikapi dengan bijak menurut aku. Dan sampaikanlah permohonan maaf kalau memang tidak bermaksud untuk menyinggung Ruben sebagai orang tuanya anak-anak. Mas artinya kan krisis krisis manajemennya dari pihak dia ini kan kurang gitu ya. Saya juga kaget ada suara apa itu di belakang. Iya, kan artinya kita bisa bilang krisis manajemennya tuh kurang gitu. Menurut Mas Nanda ini bisa jadi bumerang nggak sih buat dia gitu? Ya kita udah tahu ya selama ini sampai ada petisi boykot, sampai jumlah followers yang turun banyak, live di sosmed yang terganggu ya seperti kayak Jordi, itu termasuk Wenda dan Gio gitu. Menurut aku ya ini mestinya jadi pembelajaran dan disikapi dengan bijak. Jadi kalau memang situasinya harus dibuat lebih nyaman, lebih netral, lebih mendinginkan suasana, apa salahnya sih untuk um, minta maaf kepada yang bersangkutan dalam hal ini misalnya Ruben atau masyarakat Indonesia netizen, karena petisi boykot itu sudah ditandatangani oleh ratusan ribu orang. Artinya ini bukan soal fansnya Wenda, fansnya Ruben, fansnya Gio gitu. Tapi ini udah jadi atensi publik masyarakat. Jadi ini isu kasus yang sudah menyita perhatian masyarakat banyak Indonesia, netizen Indonesia. Dan itu impact-nya, dampaknya nggak main-main. Itu ke reputasi, image, ya, nama baik, juga ke bisnis dan lain-lain. Mestinya disikapi dengan bijak menurut aku. Aku sih berharap semua bisa mengambil pelajaran dari inilah.